Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam wa ja'alahu thalitha arkanil Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum yanabi'ul ulumi wal hikam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, penghormatan dari kita semuanya untuk Bapak JM yang tadi juga sudah menyampaikan sambutan dan arahan sangat luar biasa untuk menjadi panduan bagi kita di dalam bekerja, beraktivitas dan beribadah. Yang saya muliakan juga MC kita, Mak Comblang, alhamdulillah, yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan kajian siang hari ini. Sepertinya hari ini pembukaan pertama, karena walaupun ini sudah 2 hari bulan Ramadan, tapi kemarin kita dalam suasana libur hari raya Nyepi. Sebagai kajian pertama ketika panitia Bang Hamdani menawarkan apa judul yang sebaiknya kita bahas, mengingat bahwa bulan Ramadan bulan istimewa dan menimbang. Kita memang sudah terbiasa menimbang ya, makanya termasuk zakat fitrah yang seharusnya disukat juga ditimbang. Karena profesi sukat menyukat sudah dikurangi sekarang ini. Bahkan di dalam SK pun nggak ada yang namanya menyukat, yang ada menimbang, mengingat memperhatikan menimbang, bukan mengingat memperhatikan menyukat. Padahal ada benda-benda yang memang disukat. Ada banyak di antara kita yang mempersempit persepsi ibadah, seolah-olah ibadah itu hanya rukuk dan sujud dan tempatnya di dalam masjid, yang menyebabkan nanti di 10 hari yang akhir bulan Ramadan banyak pegawai yang mengajukan cuti kepada pimpinan untuk beriktikaf di masjid. Kita tidak meragukan bahwa iktikaf itu ibadah, dan kita juga membaca dalam berbagai referensi bahwa di bulan Ramadan Nabi di 10 hari yang pertengahan beliau praktekkan i'tikaf, lalu di tahun-tahun berikutnya sampai meninggal dunia beliau beriktikaf di 10 hari yang akhir. Tapi kita lupa bahwa Nabi yang mempraktekkan i'tikaf ini sudah menyelesaikan tugas-tugas beliau, tanggung jawab sebagai pemimpin, surat-surat yang harus ditandatangani barangkali dalam ukuran kita sekarang sudah selesai. Tidak ada aktivitas kenegaraan yang terhambat karena presidennya i'tikaf. Tanggung jawab terhadap keluarga, istri dan anak-anak juga sudah selesai. Jadi tidak ada lagi istri yang merepet karena kue hari raya belum terbeli. Jadi beliau selesaikan semua hajat-hajat ini, baru beliau masuk ke dalam i'tikaf. Bila tidak, maka sungguh praktek i'tikaf Nabi ini bertentangan dengan ucapan beliau sendiri. Dalam sebuah hadis yang panjang, pada bahagian akhir beliau nyatakan, la an amshiya ma'a akhin fi hajatin lahu sa'atan min naharin aw lailin qadaha aw lam yaqdiha kana ahabbu ilayya min i'tikafi syahrin fi masjidi hadha. Sungguh aku berjalan dengan seorang kawan pada suatu hajat, ada sebuah kepentingan, apakah di waktu siang ataukah malam, apakah hajat itu selesai ataukah tidak, sungguh lebih aku senangi daripada beriktikaf di masjidku ini selama sebulan.
Maka sungguh akan terjadi kontradiksi bila kita pahami bahwa Nabi di 10 hari yang akhir langsung i'tikaf tanpa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Maka ada aulawiyat, skala prioritas. Jadi memahami betapa masyarakat kita mempersempit ibadah hanya sebatas i'tikaf di akhir Ramadan. Jadi kita angkatlah tema di hari ini, ibadah-ibadah yang utama di bulan Ramadan. Nah, terkait dengan ibadah, Nabi yang menyatakan ittaqil maharima takun a'badan nasi. Pelihara diri kalian dari hal-hal yang diharamkan, niscaya kalian menjadi orang yang paling rajin beribadah. Ini yang pertama yang harus kita pahami untuk ibadah yang utama. Meningkatkan ibadah itu bukan dengan menambah yang sunat-sunat, bukan semata-mata, bukan terbatas pada menambah yang sunat-sunat. Tapi yang paling utama dari ibadah adalah menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Maka anomali pada bulan Ramadan, sepanjang siang sejak fajar sampai terbenam matahari, jangankan yang haram, yang halal kita tahan. Tapi begitu tiba waktu berbuka, kita tidak mau tahu kita berbuka itu dengan yang halal ataupun yang haram. Apakah haram dari sumbernya, ataukah haram cara penyajiannya, ataukah haram cara mengkonsumsinya. Nah, yang paling marak sekarang adalah haram pada tata cara konsumsinya. Kita praktekkan perilaku mubazir. Kita mungkin di rumah hanya suami istri dengan 2 orang anak, atau 3 lah, jangan terlihat seperti orang KBI. Dengan 3 orang anak, bayangkan untuk 3 orang yang daya makannya terbatas ini, kita masak secara khusus dan tentu porsinya lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Terjadi program mubazir. Seharusnya untuk 2, 3, 5 orang tersebut hanya dengan berbelanja penganan yang dijual oleh saudara-saudara kita di sepanjang jalan tersebut, lebih efisien waktu dan lebih efisien biaya, dan kita sesuaikan menurut kebutuhan. Ini contoh sederhana. Maka di bulan Ramadan, sebelum kita berfikir menambah salat tarawih, salat tahajud, qiyamul lail, tilawah Al-Quran dan lain sebagainya, jaga dulu jangan sampai terjerumus dalam perbuatan yang haram. Baik melanggar komitmen dengan Allah, salat-salat fardu dilewatkan dari waktunya. Ingat, orang tidak berdosa salat duhur jam 2, jam 3, jam 4. Baru berdosa apabila salat duhur setelah masuk waktu asar. Maka pemaknaan dari ayat surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Yang seperti apa? Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang lalai dari salatnya. Kita memahami lalai itu seolah-olah salat bukan lagi di awal waktu. Padahal semua ulama tafsir katakan makna lalai dari menunaikan salat adalah la yu'addunaha illa ba'da khuruji waqtiha al-mahdud. Mereka tidak tunaikan salat tersebut kecuali setelah keluar waktu yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Maka ketika memahami, kok telat sekali salat zuhur? Telat itu bahasa Indonesia. Coba cek nanti dalam KBBI, atau silakan buka di Google, apa arti telat? Telat itu melakukan sesuatu setelah selesai waktunya. Tapi selama masih di dalam waktu, itu tidak bisa disebut dengan kata telat. Bayangkan kita diundang kenduri di hari-hari biasa, jadwalnya itu dari jam 11 sampai dengan selesai. Kita datang jam 2, jam setengah 3, jam 3, disambut oleh tuan rumah dengan pertanyaan, telat sekali kok datang ya. Patut dipertanyakan pemahaman tuan rumah ini. Bagaimana Anda menyatakan telat kalau batas akhir jadwal kehadiran tidak Anda sebutkan? Maka tidak bisa disebut telat kecuali apabila waktunya sudah habis. Maka pegawai masuk kantor baru disebut telat apabila sudah lewat jam 8. Karena itu batas akhir absen sidik jari. Tapi sholat zuhur baru disebut telat apabila nanti sudah berkumandang azan asar, karena itu sudah keluar waktu zuhur. Jadi selama orang kerjakan kewajiban di dalam waktunya, itu tidak bisa disebut telat. Maka prioritasnya di awal waktu, di tengah waktu, di akhir waktu. Walaupun Nabi katakan, bagus sholat di awal waktu, tapi yakinlah Nabi bukan orang yang disiplin sholat di awal waktu. Beliau orang yang disiplin sholat secara berjamaah, baik di awal waktu, di tengah waktu, di akhir waktu, di dalam waktu, bahkan di luar waktu. Maka ketika Nabi telat bangun subuh dalam perjalanan, tetap sholat subuh yang telat itu berjamaah.
Ketika Nabi dan para sahabat dalam peperangan tidak sholat duhur, asar, maghrib sampai berhenti perang waktu Isya, tetap sholat duhur, asar, maghrib dan Isya itu dikerjakan secara berjamaah. Maka prinsip utama ibadah yang kita jaga di bulan Ramadan adalah jangan berbuat dosa. Hindari dari perbuatan dosa. Apakah komitmen kepada Allah ataukah komitmen kepada manusia? Apa komitmen kepada manusia? Karena kita pegawai, karyawan, staf, maka tentu ada perjanjian. Saya akan digaji sekian setiap akhir bulan dengan catatan saya masuk kerja dari jam sekian sampai ke jam sekian. Maka Imam Malik bin Anas dan Imam Ahmad bin Hambal ketika diajukan kepada ulama-ulama yang bermazhab tersebut terkait ada pegawai yang bekerja pada perusahaan milik orang non-muslim. Lalu orang non-muslim itu karena kebenciannya kepada Islam membuat aturan jadwal istirahat yang tidak memungkinkan seorang muslim untuk sholat. Misalnya duhur kita jam 12.50. Ini diberikan jadwal istirahat hanya dari jam 12 sampai jam 12.45. Setelah itu wajib masuk kerja lagi dan keluar lagi nanti waktu asar. Sedangkan kita sholat duhur jam 1, tidak diberikan ruang tersebut. Apa fatwa dalam mazhab Hambali dan Maliki? Untuk kasus seperti ini diizinkan sholat duhur itu jamak takhir ke waktu asar. Tapi ingat, ini fatwa di dalam mazhab Imam Hambali. Bagaimana tidak mereka berfatwa demikian? Hanya sebatas musafir yang tidak ada ancaman pidana dan dipecat dari pekerjaan saja, kita diizinkan untuk jamak takhir. Nah, tapi tentu merujuk kepada ketentuan masing-masing mazhab. Maka menghormati komitmen dengan perusahaan itu juga menjadi sebuah kewajiban. Tidak memenuhi kewajiban itu juga menjadi dosa. Yang kedua, di bulan Ramadan ini suatu kondisi yang sangat khusus adalah kita menahan lapar sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Apa substansinya? Apa esensinya? Untuk memberikan sensasi kepada orang-orang kaya, bagaimana orang miskin itu dalam keadaan lapar tetap harus bekerja dan tidak ada uzur. Maka seharusnya dengan kondisi berpuasa, kesadaran kita tentang orang-orang yang membutuhkan makanan itu lebih tinggi. Dan dijadikan di dalam Islam, akhlak yang paling utama itu bukan sholat berjamaah, apalagi berjamaah di awal waktu, bukan. Akhlak yang paling utama di dalam Islam ketika ditanyakan oleh seorang sahabat Abu Musa al-Ash'ari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul islami khairun?" Islam seperti apa yang paling bagus? Apa jawaban beliau? "Tut'imut ta'ama," engkau beri makan. "Wa taqra'us salamah," dan engkau ucapkan salam, engkau umumkan rasa aman. Kepada siapa beri makan dan rasa aman? Ala man arafta, kepada orang yang engkau kenal, wa man lam ta'rif, dan orang yang tidak engkau kenal. Maka dalam Islam, denda-denda peraturan ibadat tersebut tidak ada yang berbentuk sedekah uang, selalu berbentuk memberi makan. Fa fidyatu ta'amu miskin. Orang yang tidak sanggup puasa dengan ketentuan khusus, mereka harus memberikan makan. Maka fidyah memberikan makan, zakat fitrah memberikan makan, kenduri memberikan makan. Memberikan makan adalah prioritas utama di dalam Islam. Termasuk nanti zakat fitrah. Yang disepakati oleh para ulama adalah dalam bentuk memberikan makanan pokok, bukan dalam bentuk uang. Walaupun nanti di dalam perjalanan khilafnya terdapat pendapat seperti Imam Hanafi yang menyatakan boleh beri uang. Apa bedanya memberi makan dengan memberi uang? Yang pertama, kalau kita beri dalam bentuk bahan makanan pokok, maka besar kemungkinan itu menjadi konsumsi keluarga. Tapi kalau diberikan dalam bentuk uang tunai, apalagi yang menerimanya bapak-bapak, nah itu besar kemungkinan akan diselesaikan di warung-warung terdekat. Utang rokok sudah menumpuk, ngopi dengan kawan-kawan, selesai. Tapi ketika diberikan dalam bentuk makanan, itu akan sampai, lebih besar kemungkinan sampai ke tujuan. Yang kedua, coba perhatikan dalam interaksi kita. Ketika kita bersilaturahmi ke rumah kerabat, diundang kenduri dan lain sebagainya. Kira-kira lebih mulia mana antara orang yang datang menenteng gula sekilo dengan membawa uang 100.000 di dalam amplop?
terlihat lebih berkesan yang menenteng gula sekilo. Padahal sekilo gula hanya sekitar Rp20.000 saja. Tapi itu lebih terlihat berharga dibandingkan orang yang membawa uang Rp100.000. Kenapa? Bentuk barang ini terlihat lebih spesifik, lebih khusus kita lakukan daripada memberikan donasi dalam bentuk uang. Maka ada prioritas dalam Islam, tut'imut ta'am, memberi makan. Yang ketiga, memberi makan ini antara orang kaya dengan orang miskin kebutuhannya sama. Kita tidak pernah melihat ada orang kaya makan lebih banyak daripada orang miskin. Justru yang sering terjadi, banyak orang miskin yang makannya lebih banyak daripada orang kaya. Maka kalau ingin melihat siapa yang kaya, siapa yang miskin, coba diukur di meja makan. Itu yang sedikit makannya orang kaya, yang banyak makannya orang miskin. Makanya banyak orang-orang yang ketika makan di meja prasmanan mengambil sedikit. Bukan karena dia kaya, hanya agar terlihat kaya saja. Ya. Itu konsep sederhana. Tetap makan itu kebutuhan baik orang kaya, orang miskin sama. Makanya ketika diundang kenduri, di atas meja, di dalam setiap tempatnya itu disediakan makanan. Baik kaya, baik miskin, sama ambilnya. Tapi kalau diletakkan uang di dalam panci pertama, uang 100.000, kemudian 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 sampai 1.000, saya yakin hanya satu orang yang datang semuanya selesai. Kenapa? Karena uang tidak pernah mengenyangkan, tetapi makanan mengenyangkan. Maka Islam ajarkan memberi makan. Yang ketiga, sesuatu yang sangat khusus oleh Nabi dijaga di bulan Ramadan adalah qiyamu Ramadan. Jadi ketika terjadi perdebatan kusir di tengah-tengah masyarakat, Nabi salat tarawih berapa rakaat, saya hanya senyum-senyum saja. Karena baik yang 8 atau 20 sebenarnya dua-duanya salah. Karena pertanyaannya berapa rakaat Nabi salat tarawih? Jawaban yang benar, Nabi tidak pernah salat tarawih. Karena tarawih itu nomenklatur sejak dari masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka tidak ada hadis Nabi yang sahih yang menyatakan bunyi salat tarawih. Yang ada qiyamu Ramadan. Maka bunyi hadisnya, man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam Ramadan. Apa makna qiyam? Tidur dulu, bangun untuk melaksanakan ibadat. Dilakukan imanan wahtisaba, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi yang sekarang sudah lama saya gugat, hampir 5 tahun yang lalu, sampai sekarang tetap konsisten saya gugat. Nabi itu mencontohkan syariat yang mudah dan terjangkau. Beliau itu malam Ramadan ada 4 salat. Isya, Ba'diyah Isya, Qiyam Ramadan, dan Witir. Beliau salat Isya di masjid. Lalu pulang ke rumah, Ba'diyah Isya di rumah. Lalu istirahat, tengah malam kembali ke masjid, Qiyam Ramadan di masjid, 8 rakaat. Setelah selesai pulang ke rumah, baru salat witir di rumah. 4 salat ini dipisah-pisah pelaksanaannya dengan 4 tempat yang berbeda. Sedangkan kita sekarang 4 salat ini dipaket satu bungkus sekaligus dilaksanakan di masjid. Maka kita datang ke masjid dimulai dengan tahiyatul masjid 2 rakaat, Isya 4 rakaat, Ba'diyah Isya 2 rakaat. Kalau yang tarawih 8, itu total menjadi 16 ditambah witir 3, 19 rakaat. Bayangkan yang tarawihnya 20, totalnya menjadi 31 rakaat salat dikerjakan terus-menerus continue oleh orang yang belum sempat istirahat dari jam 4 pagi. Di bulan Ramadan itu paling telat kita bangun subuh jam 4 untuk ukuran di Aceh. Mulai dari bangun subuh, kemudian masak, makan sahur, kemudian salat subuh, kajian subuh, asmara subuh. Ini asmara subuh pun satu spesies makhluk hidup yang usia harapan hidup hanya 29 sampai 30 hari. Dia lahir 1 Ramadan dan meninggal 1 Syawal. Kemudian masuk kantor beraktivitas. Okelah pulang lebih cepat jam 3. Tapi tetap saja kita disibukkan untuk mencari penganan persiapan buka puasa, berbuka puasa, salat maghrib, kemudian makan malam, lanjut dengan salat Isya. Bayangkan salat 31 rakaat atau 19 rakaat dikerjakan oleh orang yang belum sempat istirahat dari jam 4 subuh. Error kita. Makanya semangat kita hanya di 7 hari pertama. Dan itu pun kemajuannya sangat pesat. Malam pertama sampai ke belakang, malam berikutnya langsung maju ke depan. Kenapa? Karena salat yang kita kerjakan tidak sesuai dengan tuntunan dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Makanya Nabi arahkan, salatlah kalian sesuai dengan nuansa batin kalian. Jadi tidak boleh dipaksa. Makanya Arab Saudi yang paling disiplin salat di awal waktu, di luar Ramadan mereka azan Isya jam 8 waktu Arab Saudi.
Tapi khusus bulan Ramadan mereka tunda azan Isya 1 jam atau 45 menit menjadi jam 9 waktu Arab Saudi. Kita yang punya akses nonton siaran langsung salat malam di bulan Ramadan di Masjidil Haram, coba cek nanti malam. Beda waktu Indonesia dengan Arab Saudi itu 4 jam. Artinya jam 12 malam di kita, jam 8 di Arab Saudi. Itu jam 12 kalau kita ambil tayangan dari Masjidil Haram, itu baru ditulis di layar, sedang menanti siaran salat Isya Tarawih dari Masjidil Haram. Kapan mulai azannya? Nanti jam 1 dini hari. Itu menunjukkan kita sudah jam 9. Mereka orang yang paling disiplin salat berjamaah di awal waktu, tapi khusus Ramadan ditunda 1 jam. Sebab mereka paham, orang yang baru selesai makan berat perlu jeda waktu dan beristirahat. Sedangkan kita ingin pelaksanaan salat tarawih itu sesuai dengan amanat proklamasi 45. Diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, makanya yang paling ramai salat tarawih itu di agak dekat dengan jalan kita di ujung ini ya, lewat perempatan itu pengalaman itu. Saya pikir itu juara nasional, ternyata runner up. Karena juara nasionalnya ada di Blitar beberapa tahun yang lalu, 23 rakaat 7 menit. Dan prestasi mereka dikalahkan oleh Bekasi, 23 rakaat 6 menit, lebih efisien 1 menit lagi. Dibayangkan untuk salat malam itu kita padatkan waktunya agar 1 menit pun terasa terlalu lama. Tapi begitu nongkrong di warung kopi, 15 menit tidak ditawarkan minuman, kita santai saja. Ini anomali. Jadi kita sebenarnya bukan ingin ibadat malam, kita hanya ingin melakukan ritual di bulan Ramadan. Maka saya selalu sarankan, dan sudah hampir berhasil di tahun 2019 yang lalu, ketika Pak Nova Iriansyah masih menjabat sebagai PJ Gubernur, beliau sudah setuju azan Isya di Masjid Raya Baitur Rahman jam 9, tetapi tidak mampu ditindaklanjuti oleh staf-staf beliau. Padahal itu sudah disepakati, karena waktu itu saya baru selesai ceramah Isra Mi'raj di Masjid Raya, masuk ke dalam ruang imam dan kami diskusikan hal-hal tersebut. Ini sangat disayangkan. Jadi, kalaulah kita tunda azan Isya ke jam 9, sungguh sebelum jam 9 itu kita bisa nongkrong di warung kopi. Karena orang Aceh ini kalau nggak ngopi, itu bahaya. Jek kopi nggak bek pungo. Nah. Jadi kalau selesai buka puasa kita duduk nongkrong di warung kopi, rasanya 1 jam, 1,5 jam itu sudah maksimal untuk menggunjing, menggibah, menggosip ya. Itu mulai dari Pak Kecik sampai Jokowi kita gosip. Ya, selesai jam 9 berkumandang azan, kita ke masjid, sholat, tenang sholatnya, tidak terganggu lagi oleh hajat-hajat yang lain. Begitu selesai sholat, pulang ke rumah, nggak ada lagi orang selesai ngopi maghrib, datang lagi setelah sholat tarawih. Itu benar-benar pengangguran kelas dewa itu. Ya, tentu setelah selesai tarawih kita pulang ke rumah, istri mendapatkan suaminya, anak-anak mendapatkan orang tuanya, dan siang kita masuk kerja semangatnya itu gegap gempita karena istirahat tepat waktu. Tapi coba perhatikan sekarang, begitu tiba waktu duhur itu banyak yang malang melintang di masjid i'tikaf. Saya tanya, kenapa ngantuk? Puasa, Ustaz. Sejak kapan orang lapar itu bawaannya mengantuk? Maka yakinlah orang mengantuk siang hari bulan Ramadan bukan karena puasa, tapi karena istirahat malamnya tidak sesuai ketentuan. Ini yang menjadi anomali bagi kita. Maka saran kita untuk salat malam bulan Ramadan, kita usahakanlah yang ideal supaya semangat, ada ghirah di dalamnya itu, supaya benar-benar kita keluar dari Ramadan dengan cas energi yang baru. Kemudian yang berikutnya, di bulan Ramadan ini Nabi mempraktikkan kedermawanan yang lebih di hari-hari yang biasa. Padahal hari-hari biasa saja kedermawanan beliau itu sudah seperti angin yang bertiup. Angin bertiup itu nggak ditahan-tahan. Maka pernah dalam riwayat dinyatakan Nabi keluar dari rumah hanya dengan baju, mungkin semacam baju singlet bagi kita. Beliau keluar dengan membawa uang 10 dirham. Beliau datang ke toko untuk beli selembar baju seharga 4 dirham. Beliau pakai. Baru saja keluar dari toko tersebut, sudah ada orang yang minta sedekah. Ya Rasulullah, uksuni fa inni adin. Pakaikan pakaian untukku karena aku bertelanjang. Nabi buka bajunya, dipakaikan kepada anak muda ini. Beliau masuk lagi untuk membeli baju yang sama dengan harga yang sama. Keluar lagi, beliau lihat kanan dan kiri, ada nggak yang minta baju lagi? Bayangkan, beliau tidak menimbang-nimbang. Ini saya baru beli baju, belum sempat pakai sehari pun kami ambil berkahnya. Ini kedermawanan Rasulullah. Kita tidak mampu demikian, tapi di bulan Ramadan kedermawanan beliau itu lebih lagi daripada hari-hari yang biasa. Maka di bulan Ramadan seperti ini kita berharap untuk mempraktekkan kedermawanan dalam derajat yang lebih tinggi daripada hari-hari yang sebelumnya. Kemudian tentu saja yang paling istimewa, sebagaimana tadi Pak JM katakan, ada tilawah Al-Quran.
Bulan Ramadan itu sebenarnya bulan ulang tahunnya Al-Quran. Maka di dalam surat Al-Baqarah 185 setelah penjelasan puasa pada 183, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang padanya Allah turunkan Al-Quran. Harusnya Al-Quran itu berinteraksi dengan kita. Kita berinteraksi dengan Al-Quran seperti kebutuhan tubuh terhadap darah, seperti nyawa di dalam tubuh. Jadi umat Islam dengan Al-Quran itu bila sudah berpisah, itu seperti jasad yang tidak ada ruh. Maka orang barat Eropa yang non-muslim, mereka tidak habis pikir tentang bagaimana umat Islam di Gaza, di Palestina itu dalam suasana yang luar biasa pedihnya, mereka mampu bertahan. Ternyata itu modalnya adalah tilawah Al-Quran. Mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai nafas kehidupan. Ketika mereka harus dioperasi tanpa anestesi, tidak bisa dibius, mereka lantunkan ayat suci Al-Quran dan itu menjadi obat biusnya. Ini Al-Quran, kekuatan Al-Quran. Dan itu hanya terjadi pada orang yang sudah mulazamah, sudah berinteraksi dengan baik dengan Al-Quran. Jadi bahkan Al-Quran ini, suatu hari ada Imam Asy-Sya'bi, salah seorang ulama besar kalangan tabi'in, duduk di sebuah masjid di terasnya. Beliau ulang-ulang satu ayat, ditegur oleh seorang awam. Ayat yang beliau baca tersebut, As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma nakalam minallahi bima kasaba innallaha kana ghafurar rahima. Ditegur oleh orang awam ini. Kalam siapa yang kau baca itu? Dijawab, ini kalam Allah. Lah, katanya. Orang Arab itu kalau mau membantah diawali deh. Lah, bukan. Kaget orang alim ini. Anda hafal Al-Quran? Tidak. Anda sering baca Al-Quran? Tidak. Anda pernah baca Al-Quran? Tidak. Lalu bagaimana Anda tahu bahwa bacaan saya salah? Pokoknya ulang saja. Maka diulanglah oleh imam besar ini. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma nakalam minallahi bima kasaba innallaha kana. Baru tersadar beliau bahwa ujung ayat itu bukan ghafurur rahimah, tetapi azizan hakimah. Bertanya beliau, bagaimana engkau tahu bacaan saya salah? Apa katanya? Orang laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potong tangan mereka berdua sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Sesungguhnya Allah, kalaulah Allah ghafurur rahimah, maha pengampun dan maha kasih sayang, pencuri tidak dipotong tangan karena diampuni. Tapi ternyata pencuri dipotong tangan, maka tidak cocok ayatnya ghafurur rahimah. Harus azizan hakimah, maha perkasa, sanggup untuk memotong, hakimah, lagi bijaksana, tidak salah tangan siapa yang harus dipotong. Barulah beliau katakan, Al-Qur'anu yusahhihu nafsahu binafsih. Al-Quran ini membenarkan dirinya dengan dirinya. Tidak perlu bantuan orang lain untuk meluruskan Al-Quran. Maka terbukti sampai sekarang sudah 14 abad, kemurnian Al-Quran terjaga. Jangankan satu juz, satu surat, satu ayat, bahkan satu huruf tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, kita berharap di bulan Ramadan ini kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ada yang tilawah dengan membaca targetnya khatam, ada dirasah tadarus yang targetnya faham. Dan faham lebih tinggi derajat daripada khatam. Maka bila kita sudah khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali, kita usahakan pula untuk paham. Kita baca Al-Quran berikut dengan terjemah. Bila sudah khatam beberapa kali, kita tambah lagi. Kita baca Al-Quran bukan lagi terjemah, berikut dengan tafsirnya. Sudah ada banyak terjemahan tafsir ke dalam bahasa Indonesia, khususnya tafsir Al-Azhar dari guru kita Abuya Hamka, dan itu luar biasa untuk pendekatan-pendekatan sosialnya. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian barangkali sekedar penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada MC untuk dipandu. Disilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin bagi ada yang mengganjal yang ingin bertanya, silakan kami beri kesempatan 1 atau 2 pertanyaan. Dari jemaah ibunya ada mungkin? Terima kasih banyak Ustaz atas apa yang disampaikan tadi kepada
dan knowledge juga sangat kami amalkan. Nah, kan insya Allah kita sudah beberapa kali melewati Ramadan yang sudah berulang. Terus kemudian proses retasi bulan penuh dilaksanakan. Kemudian lebih banyak ibadah dilaksanakan bulan Ramadan sebagai amal yang lain itu. Tapi kemudian begitu keluar Ramadan itu seringkali bahwa amaliyah atau bekasnya aja itu sangat sedikit terjadi, sehingga tujuan Ramadan kita untuk terus meningkatkan derajat kita di hadapan Allah, meningkatkan nilai dari kita itu sudah menjadi kurang. Itu yang menjadi sebuah evaluasi bagi kami dan semuanya. Seperti saya sampaikan tadi, bagaimana kemudian sebuah amaliyah itu kita paham betul apa yang kita lakukan, apa yang lakukan dan kemana. Mungkin ada masukan, ada ulasan dari Ustaz. Bagaimana kemudian contoh misalkan tadi apa yang harus sedekah, gimana sih supaya kita lebih paham dengan substansinya, sehingga nilainya itu bisa kita peroleh. Nah, tampaknya dengan begitu ini akan continue, akan lanjut, akan terus gitu. Ya, kalau bahasa orang sekarang macet lah, terus kemudian ini dia nyambung terus, bukan sekedar hanya numpang yang kita laksanakan dan bisa lupa. Karena mungkin ya bukan jadi kita paham tapi kita belum merasa. Baik, terima kasih Pak Jem. Ada sebuah kondisi di masyarakat kita, dimulai dari kesalahan dalam menerjemahkan ayat 183 Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hampir semua terjemahan Al-Quran menuliskan arti la'allakum tattaqun dengan arti agar kalian bertakwa, mudah-mudahan kalian bertakwa. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab la'alla itu diartikan taraji, harapan, mudah-mudahan. Tapi kita lupa bahwa kata harapan itu hanya kalau yang mengucapkan makhluk. Sedangkan ayat 183 Al-Quran Al-Baqarah ini bukan ucapan makhluk, itu kalamullah yang murni dari Allah, bukan menghikayahkan ucapan makhluk. Dan dalam ilmu Allah tidak ada sesuatu pengharapan. Dalam ilmu Allah semuanya adalah kepastian. Inna dzalika 'indallahi wa'dan maf'ulah. Di sisi Allah semua itu janji yang pasti ditunaikan. Jadi seharusnya arti la'allakum tattaqun, kalau kalian berpuasa pasti kalian bertakwa. Tapi kita sudah menjalani Ramadan bertahun-tahun beberapa kali, ternyata setelah keluar dari Ramadan kita tidak menjadi lebih bertakwa. Apakah ayat Al-Qur'annya salah? Udah pasti bukan. Yang salah adalah pemahaman kita tentang praktek ibadah di bulan Ramadan. Kita jadikan Ramadan ini semacam momok, mengganggu kenyamanan aktivitas kita. Padahal yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dari Ramadan adalah mengubah kebiasaan hidup. Dari hari-hari sebelumnya kita makan dan minum sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, berganti menjadi makan dan minum sejak terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar. Hanya menggeser jadwal itu saja dulu, untuk bagaimana bahagian dalam tubuh kita, internal kita, organ pencernaan kita itu bisa beristirahat. Jadi kalau bahasa mesin itu ada overhaulnya. Jadi dia dalam jangka waktu tertentu perlu diservis ulang. Jadi mengubah tradisi itu dari siang menjadi waktunya malam. Yang kedua, praktek ibadah kita. Kita ini tidak berusaha untuk menjadi sebagaimana pesan para ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kalian sebagai hamba Allah yang rabbani, beribadah karena kalian merasa Allah sebagai Tuhan. Wala takun ramadaniyan, jangan kalian beribadah hanya karena ini sedang bulan Ramadan. Nah, yang berkembang sekarang kita beribadah bukan karena Allah, kita beribadah karena ini sedang bulan Ramadan. Maka apa dampaknya? Begitu Ramadan berlalu, kita merasa sudah merdeka. Jadi seolah-olah belenggunya itu berpisah. Jadi kalau sekarang ini setan dibelenggu, kita pun merasa seperti setan sedang dibelenggu. Jadi semua kebebasan kita itu menjadi terikat. Begitu Ramadan berlalu, kita langsung euforia, seolah-olah belenggunya terlepas. Kalau kata bahasa orang Aceh, lagi tipuntung merumpuk aki. Kayak orang putus kaki, tiba-tiba ketemu kakinya lagi tersambung. Ini anomali. Padahal kita diarahkan untuk menjadi Rabbani, bukan Ramadhani. Beribadah karena Allah, bukan beribadah karena bulan Ramadan.
Jadi untuk mendapatkan rasa Rabbani tersebut, Allah Ta'ala mengajarkan kita berpikir logis. Maka pendekatannya, orang tidak akan menikmati apa yang dilakukan, kecuali kalau dia mengetahui manfaat dari apa yang dilakukan. Contoh sederhana, kenapa kita lebih semangat belajar komputer daripada belajar matematika dan fisika? Persoalannya sederhana. Orang yang belajar matematika dan fisika, dia tidak mengetahui apa yang berubah dari dirinya setelah memahami matematika dan fisika. Baru dia tersadar ketika nanti ilmu itu aplikatif. Sedangkan orang yang belajar komputer, satu rumus diberikan, begitu ditekan tombol enter, langsung berubah di layar. Orang yang melihat perubahan seketika, itu menjadi semangat. Orang yang mobilnya baru, dengan mobilnya sudah usang, itu semangat untuk membersihkan beda. Kalau mobil baru, semangat kita bersihkan. Begitu kotor, dibersihkan, terlihat kilatnya. Ini mobil udah tua, didempul semuanya, capek kita lap-lap, nggak ada kilat-kilatnya. Kenapa tidak semangat? Karena tidak mengkilat lagi. Nah, kenapa kita beribadah ini tidak semangat? Karena kita tidak mendapatkan ilmunya. Bayangkan contoh yang lain yang sedang populer sekarang. Orang tidak senang belajar filosofi, filsafat. Kenapa? Karena tidak tahu di mana penempatan penggunaan ilmu filsafat. Tapi sejak populernya Rocky Gerung di dalam debat-debat ELC, orang menjadi menarik untuk mempelajari filsafat. Oh, ternyata ilmu filsafat itu bisa kita gunakan untuk mengalahkan teori-teori lawan. Jadi saat kita lihat aplikasinya, baru kita semangat. Maka anak-anak yang tidak pernah merasa terancam keselamatan jiwanya, dia tidak akan termotivasi untuk belajar bela diri. Tapi ketika dia merasa tidak aman di jalan, diusili, dibully oleh kawan-kawannya, maka belajar ilmu bela diri menjadi sebuah kebutuhan baginya. Demikian pula ibadah kita di bulan Ramadan. Rasa lapar yang kita tahan sepanjang Ramadan tidak akan menjadi sebuah kebutuhan. Kita anggap itu sebagai sebuah beban kalau kita tidak rasakan khasiatnya. Demikian pula ibadah bangun tahajud di waktu malam, qiyamul lail. Nabi tidak contohkan tarawih seperti kita. Nabi hanya contohkan tahajud yang di bulan Ramadan diganti dari nama qiyamul lail menjadi qiyamul Ramadan. Maka kita tidak akan menikmati tarawih ini karena tarawih yang kita lakukan adalah beban. Saya dari lahir besar dalam tradisi tarawih 20 rakaat. Tapi dengan pola tarawih yang sekarang, saya lebih senang berhenti di rakaat yang ke-8. Kalau saya lanjutkan 20, itu lebih karena ego. Saya orang NU, bukan orang Muhammadiyah. Hanya karena ego, bukan lagi karena Allah. Tapi kalaulah tarawih itu, bayangkan yang di Masjid Al-Ma'mur Lamprit nanti 10 hari yang akhir. Siapa yang paksa orang datang sampai berdesak-desak di masjid itu hanya untuk qiyamul lail. Mereka sudah merasakan nikmatnya. Atau kita ambil contoh yang lain. Safari subuh. Dulu tidak menarik orang bangun salat subuh datang berjamaah ke masjid-masjid yang jauh. Tapi ketika mereka datang dalam komunitas safari subuh BBC, mereka melihat bahwa ada pertemuan silaturahmi, bisa duduk nongkrong, ada waktu yang luar biasa lapang, kemudian bisa bertemu dengan pejabat orang-orang hebat. Mereka rasakan nikmatnya. Maka ketika tidak difasilitasi lagi untuk sarapan gratis di waktu safari subuh, ditanya, bagaimana kita lanjut atau berhenti? Lanjut, Ustaz. Kenapa? Orang sudah merasakan nikmatnya. Maka segala sesuatu bukan tentang nikmat atau tidak nikmat, tapi tentang proses kita menikmati atau tidak menikmati. Maka sungguh orang yang sudah menikmati keberadaannya di penjara memilih untuk kembali ke penjara daripada berada di luar, karena hanya di penjara yang tersedia makan siang gratis. Ya, maka bayangkan orang-orang yang sudah merasa aman di penjara, mereka disuruh keluar tetap balik lagi, mencari cara untuk bisa kembali. Mereka menikmati penjaranya. Jadi ini bukan tentang kenikmatan, tapi tentang bagaimana proses menikmati. Demikianlah ibadah yang kita lakukan sepanjang Ramadan. Mursyid, guru yang hebat adalah yang bisa membangkitkan motivasi muridnya untuk menggali apa yang engkau rasakan kenikmatan di bulan Ramadan. Sekarang ternyata Ramadan tidak nikmat. Istri mengeluh di rumah karena ternyata sepanjang Ramadan suaminya nggak pulang di waktu malam. Kenapa? Karena tarawih selesai jam 9:30, duduk nongkrong di warung kopi, i'tikaf di sana hatta matla'il fajri. Coba bayangkan, andai kata setelah salat nongkrong dulu di warung kopi, salat tarawih jam 9, salat isya lanjut tarawih selesai dengan jam 11 barangkali, bubar, orang akan pulang ke rumah. Istri-istri yang melihat bahwa dulu suaminya jarang pulang malam, mereka berharap agar Ramadan itu bisa sepanjang tahun. Enak begini, kenapa? Suami saya ada di rumah di waktu malam. Anak-anak yang mereka diajak duduk buka puasa nongkrong dengan orang tuanya, saudara-saudari, yuk kita buka puasa hari ini di tempat pulan di warung kulit. Mereka berharap sepanjang tahun agar Ramadan, karena jarang diajak makan malam oleh ayahnya. Bangkitkan ada sebuah hal yang mengena di hati terkait ibadah Ramadan yang akan kita lanjutkan.
Demikian pula dengan tilawah Al-Quran. Jangan jadikan itu sebagai beban. Pokoknya saya harus khatam sekian. Itu jadi beban. Nikmati bacaan-bacaannya itu. Jangan pasang target Anda sampai kemana. Maka sangat berbeda orang yang berangkat ke Luk Sumawe dia target dengan orang yang oleh istrinya. Kita mau kemana Bang? Kita jalan saja. Sampai kemana? Pokoknya di mana mobil berhenti, di situ kita berhenti. Maka dia nikmati proses perjalanannya. Makanya touring itu bukan tentang target kemana Anda pergi. Touring itu tentang bagaimana Anda menikmati perjalanannya. Maka ibadah Ramadan ini bukan target berapa banyak Anda khatam Al-Quran, tapi seberapa Anda menikmati bacaan-bacaan tersebut. Maka membaca satu ayat kita lami, oh ya Allah begini. Maka saat kita tahu orang-orang Eropa yang non-Muslim, hanya dengan 1-2 ayat Al-Quran yang mereka baca dapat hidayah, kita harusnya merasa malu. Sudah 30 juz Al-Quran kita baca berulang-ulang, tidak mendapatkan hidayah dan kelezatannya. Maka ini tentang proses. Jadi mudah-mudahan dengan kita di bulan Ramadan menjadi dermawan. Jangan dermawan itu sekedar kasih uang. Coba perhatikan ketika orang yang menerima kedermawanan kita adalah orang yang patut. Kita datang, kita berikan, Pak, Bu, ini ada sedikit pemberian dari saya. Mudah-mudahan ibu sekeluarga bisa berbuka puasa dengan enak. Lalu perhatikan raut wajah mereka. Kesenangan mereka itu masuk. Terima kasih.